Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Pagi hari yang berbahagia ini di hari Kamis 19 Juni tahun 2025. Teman-teman semuanya, pagi ini saya bersyukur ya bisa bikin video lagi. Nah, kemarin pagi kita tidak bikin video karena HP saya sedang diperbaiki di DNC Cell di Rawapapan. Nanti saya tunjukin di tempat saya benerin HP-nya ya. Nanti saya tunjukin kapan-kapan ya. Nah, jadi kemarin perbaikan HP LCD habis 350.000 teman-teman. 350.000 rupiah, dan ini udah bener lagi, dan alhamdulillah ini jauh lebih kokoh dibandingkan dengan waktu pertama kali HP ini rusak. Ganti LCD juga teman-teman, tapi setahun, tapi nggak berapa lama ya gitu lagi. Nah, ini kokoh teman-teman, dan ini harus saya jaga banget nih, jangan dijatuh-jatuhin, jangan diapa-apain kayak gitu. Harus PR, itu PR banget sih ya. Nah teman-teman semuanya, saya jujur ya, saya masih agak emosional gitu loh lihat yang semalam diberitahu mama saya bahwa bulan Juli adik saya sudah check in kos di Bogor gitu kosannya. Iya. Ya saya nggak nyangka aja kok ya, waktu cepet banget jalan. Pasan dulu adik saya tuh masih bayi, masih imut-imut, masih sering saya main-mainin gitu ya. Masih sering main sama-sama, masih kecil banget ya. Udah ini, tahu-taunya udah kuliah. Gak kerasa ya. Jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman udah nonton video saya yang waktu saya nyekar ke Tanah Kusir itu. Saya cerita adik saya itu siapa ya. Jadi adik saya itu kelahiran tahun 2007 tanggal 23 bulan Januari. Jadi ya itu memang udah usia kuliah ya. Bayangin aja kalau mama saya tuh melahirkan di tahun 2015 atau 2016 awal, sebelum Maret. Kan mama saya lahir kan 3 Maret 66. Coba kalau mama saya melahirkan adik saya tuh di Januari atau Februari 2016 gitu. Ya adik saya tahun ini baru 9 tahun kalau lahirnya tahun 2016 gitu. Ya mama sayanya umurnya udah 49 tahun waktu itu. Jadi keinget mantan artis yang boleh kita sebut sebagai artis panas era 70, 80 sampai 90-an awal ya. Eva Arnaz ya. Masih ada orangnya di tengah-tengah kita yang melahirkan anak dari pernikahan yang sekarang ini tahun 2007 ya. Pada saat itu usia beliau sudah 49 tahun gitu. Yang dimana punya anak umur segitu tuh riskan gitu. Melahirkan tuh riskan banget, tapi selamat gitu. Kebayang kalau adik saya lahir di tahun 2016, Januari atau Februari 2016 lah gitu. Mama saya udah OTW 50 tahun waktu itu. Ya sekarang dia saya masih kecil, umur 9 kalau itu yang terjadi. Ya. Ya tapi setelah 18 tahun
bersama, ya kan. Ya, tibalah saatnya untuk memulai perjalanan yang baru buat adik saya gitu. Ya, saya masih agak emosional aja sih. Bahwa memang betul yang disampaikan oleh Fadilat Ustaz Haji Rahman Hussein dalam kuliah subuh Masjid Al-Karim Bintara Permai beberapa waktu yang lalu, akan tiba masa di mana kita berada di dalam masa kesendirian gitu loh. Jadi orang tua ditinggal anaknya nikah, membangun rumah tangganya masing-masing gitu kan. Ya orang tua cuma tinggal sendiri, atau cuma berdua doang di rumah gitu. Anak sama ininya udah beda rumah kan gitu. Dan memang sebaiknya begitu teman-teman, jangan satu rumah sama orang tua. Takutnya gini teman-teman, takutnya memang nanti rumah tangganya beberapa decision yang sensitif itu dicampuri sama orang tua, kan nggak elok lah rasanya gitu. Tapi saya juga mau beritahu ya, maaf nih, terutama buat yang sering menitipkan anak ke orang tua ditinggal kerja ya. Maaf kata nih, saya boleh nggak ngomong apa adanya? They're your parents, not they're their parents, not your babysitters. Ya, they're your parents, not your caregivers. They are your parents, ya, not your daycare, ya, not your daycare. Enggak. Jadi ibaratnya cuma titip anak, "Pah, Mah, aku tinggal kerja dulu ya, jagain ya Pah, Mah," gitu kan. Sudah pulang kerja terus diambil lagi. Gak gitu teman-teman. Saya jujur gak suka banget yang kayak gitu. Enggak suka saya. Saya harus ngomong kenceng karena saking jengkelnya saya. Enggak suka saya dengan yang model begitu. Walau bagaimanapun itu orang tua kita, coy. Orang tua itu bukan tempat penitipan anak, bukan teman-teman, bukan. Itu orang tua tetap. Jadi mau nggak mau harus tetap kita perlakukan sebagai halnya orang tua kita dong. Jangan orang tua tuh kayak kita perlakukan seperti babysitter, nggak boleh. Saya nggak mau yang kayak gitu. Nggak suka saya. Dan nggak boleh kita seperti itu, nggak boleh. Saya paling muak kalau ada yang kayak gitu. Dan itu terjadi sekarang. Dan itu terjadi. Kenapa? Karena terjadi di lingkungan terdekat saya. Itu terjadi teman-teman. Makanya saya jujur nggak suka dengan yang begitu. Makanya maaf kata nih ya. Maaf kata. Ibarat kita keluar uang lebih lah kalau kita kerja buat hire perawat anak gitu, itu sih nggak apa-apa. Tapi ingat, sebagai orang tua jangan hanya tinggal kasih nama doang, tapi harus hadir juga dalam kehidupan emosional anak. Minimal nih, kalau lagi day off, lagi libur kerja gitu kan, luangkan waktu full buat anak. Jadi anak itu akan dekat dengan orang tua dan merasakan bahwa orang tuanya tuh hadir dalam kehidupannya tuh secara emosional. Setiap pulang kerja paling enggak luangin waktu walaupun hanya sebentar buat main sama anak. Sebelum berangkat kerja, berangkat beraktivitas, main sama anak walaupun bentar, teman-teman. Gitu, walaupun bentar. Begitu, jadi sekalipun ada perawat, tetap anak itu akan dekat dengan orang tuanya secara emosional. Percaya deh. Itu, ya. Itu makanya saya harus beritahu Anda.
Makanya saya bilang kalau belum siap jadi orang tua, nggak usah dulu mikir punya anak, teman-teman. Kalau belum siap nikah, jangan dulu nikah. Ya, makanya karena saya sekali lagi mengatakan, marriage is not a game, teman-teman. Marriage is not fun, is not for fun, no. Ya. But marriage is full of sacrifice. Itu aja. Makanya jadi kalau saya boleh ngomong apa adanya, ya pernikahan itu bukan sebuah permainan gitu. Dan memang ya kalau tadi ya saya bilang ya memang sebaiknya kalau ketika kita udah nikah ya split, beda rumah sama ortu gitu loh, biar misalkan nih ada keputusan atau ada decision, ada hal-hal yang memang sensitif gitu ya, orang tua tuh tidak terlalu campur gitu, karena nanti bahaya ya, bisa membahayakan rumah tangga lah gitu kalau orang tuanya tahu campur tangan gitu. Tapi ada pengecualian, saya bilang ada pengecualian kalau misalkan orang tuanya udah agak sepuh, udah agak perlu dirawat dan memang benar-benar rely on anak gitu kan untuk apa hari-hari gitu, benar-benar rely on anak untuk kebutuhan hari-hari, untuk emosional hari-hari, untuk apa hampir semua urusan gitu. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Itu pengecualian. Kalau orang tuanya sudah seperti itu, jangan ditinggal. Tapi kalau orang tua ya masih sehat, bugar, ya masih masih bisa kuat lah intinya gitu ya, itu memang benar. Baiknya kalau kita nikah memang beda rumah sama orang tua gitu. Tapi kalau kalau orang tuanya kondisinya udah nggak begitu bugar, udah tidak terlalu sehat, atau benar-benar sekali lagi bergantung sama kita untuk semua urusan hari-harinya, atau nggak bisa jauh dari kita lah intinya gitu, karena beberapa faktor, nah itu nggak apa-apa, teman-teman. Cuma satu, kalau orang tuanya modelan kayak wak saya tuh, kan kakak sepupu saya udah nikah nih, udah punya anak, tapi masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya, wak saya. Nah, wak saya itu kakak mama nomor 2 dan suaminya wak saya juga sih. Ya. Itu tau nggak? Itu nggak terlalu meddling dengan urusan rumah tangganya gitu. Malah saling support, saling bantu. Nah, kalau itu nggak apa-apa dah. Gitu. Kalau itu nggak apa-apa, teman-teman. Tapi kalau orang tuanya tipikal yang meddling, yang cawe-cawe, yang mau dominan tampil, itu jangan, teman-teman. Lebih baik misah. Lebih baik misah, teman-teman. Tapi kalau yang tipe yang nggak dominan, tipe yang yang nggak terlalu mendominasi lah intinya, tipe yang istilahnya tuh tipe yang lebih bisa menyeimbangkan lah, bisa menjadi balancer, bisa jadi penyeimbang gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, teman-teman. Atau paling enggak ya orang tua kita layani sebagaimana biasa sebagai orang tua gitu. Makanya jadi kalau saya bilang itu nggak apa-apa. Walaupun lebih baik memang ketika kita udah nikah, lebih baik misah rumah sama orang tua. Kecuali kalau ada kasus yang nggak memungkinkan untuk itu, ya lebih baik jangan. Asal satu, orang tuanya juga jangan terlalu
meddling, jangan terlalu meddle, jangan terlalu intervene atau cawe-cawe dalam kehidupan rumah tangga anaknya, dalam kehidupan pernikahan anak dan mantunya gitu loh. Paling enggak kalau support aja sih nggak apa-apa, support atau assist untuk case tertentu dan seterusnya, ya itu nggak apa-apa teman-teman. Terakhir dari saya, ya terakhir nih, Pak, kalau nggak nikah seumur hidup boleh nggak Pak? Itu pilihan teman-teman. Marriage is a choice. Banyak orang yang sampai usia senjanya itu nggak nikah teman-teman. Bahkan sampai meninggal tuh nggak nikah. Remain unmarried till the end of his or her life. Itu common. Itu biasa teman. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak nikah seumur hidup nggak apa. Kita nggak perlu harus mengikut konformitas sosial di mana orang nikah kita ikut nikah padahal kita belum siap semuanya. Ya cuma ikut-ikutan. Nikah tuh bukan ikut-ikutan. Kalau orang sini tuh kebanyakan serba ikut-ikutan. Nikah ikut-ikutan, punya anak ikut-ikutan. Kenapa? Karena merasa harus ikut konformitas sosial. Padahal kita ini udah kebanyakan orang cuy. Udah kelebihan orang. Udah kebanyak kelebihan penduduknya. Kalau boleh jujur ya. Penduduk Indonesia ini terlalu banyak teman-teman. Udah terlalu banyak. Terlalu banyak jadinya lapangan kerjanya dikit. Persaingannya banyak. Akibatnya apa? Pengangguran makin banyak, kemiskinan makin gede. Bahkan data terbaru dari Bank Dunia udah 65%. Ngeri gak tuh? 65% orang Indonesia hidup di dalam garis kemiskinan. Kenapa? Karena penduduknya kebanyakan. Gitu. Kebanyakan dan tidak terdistribusi. Gitu. Nanti kita sambung kesimpulannya setelah saya break ya. Oke, welcome back teman-teman ya. Selamat datang kembali. Jadi kesimpulannya begini teman-teman ya. Jangan terjebak dalam stigma propaganda usia cukup boleh menikah. Nikah itu bukan soal modal usia teman-teman. Modal nikah tuh emosi, mental, psikologis, jiwa, finansial, uang, ya, harta, banyak teman-teman. Jadi persiapan untuk pernikahan tuh banyak teman-teman, banyak banget gitu. Nggak segampang itu kita mengikut konformitas. Toh kita punya hidup sendiri, toh ya. Kita nggak nikah seumur hidup juga nggak apa-apa. Seenggaknya kan kita jadi bisa lebih punya waktu untuk diri kita sendiri, lebih punya banyak waktu untuk kumpul dengan teman-teman. Walaupun teman-teman mungkin juga udah ya. Yang nikah juga pasti punya kehidupannya sendiri lah gitu. Paling kalau pun ada yang statusnya udah janda atau duda paling enggak, atau yang sesama-sama masih lajang, masih perjaka atau perawan ya. Iya gitu. Enggak apa-apa saya bilang. Tapi kan kita yang punya hidup. Ngapain kita mesti diatur-atur sama orang, ya enggak? Iya, teman-teman. Nah, itulah makanya kenapa kita punya itulah kenapa kita disebut memiliki yang namanya free will atau kehendak bebas gitu. Karena kita punya pilihan, punya choice gitu. Bukan semata-mata kita hidup harus mengikut konformitas orang gitu. Enggak, teman-teman. Enggak. Tidak, teman-teman. Itu sih. Ya, saya kira ya itu aja sih yang bisa saya share. Saya mau lanjut istirahat lagi di rumah. Terima kasih udah nonton. Selamat pagi dan sampai bertemu kembali.